Kulkas mas spion satu pintu tidak dingin, tapi lampunya menyala. Begini cara cek dan cara memperbaikinya. Ikuti langkah-langkah ini biar kalian berhasil. Pertama, coba cek pada bagian belakang kulkas, pegang pada bagian kompresornya seperti ini. Apabila terasa bergetar, itu artinya kompresornya hidup dan tidak usah otak-atik dulu komponen yang lain. Dan coba pegang filternya. Di sini filternya dipegang tidak terasa panas. Dan langsung saja saya potong pada pipa baliknya. Nah, di situ kalian bisa dengar seperti ada suara gas yang keluar. Itu adalah suara freonnya. Berarti kulkas ini tidak bocor. Kalau tidak bocor, berarti berkemungkinan besar kulkas ini mampet, freonnya buntu. Jadi itulah yang menyebabkan kulkasnya tidak dingin. Oke, sekarang saya akan melakukan proses flushing. Flushing ini bertujuan untuk membersihkan saluran pipa yang ada pada kulkas. Di sini saya memflushing menggunakan gas, kalian bisa perhatikan. Dan pada pipa baliknya yang dari evap, di sini saya tahan menggunakan analyzer. Dan coba diperhatikan setelah saya membuka analyzernya, di situ kelihatan banyak sekali olinya yang keluar. Nah, oli inilah yang menghambat sirkulasi freon. Jadi freonnya terhalang sama oli ini. Jadi itulah yang menyebabkan kulkasnya mampet dan jadinya tidak dingin. Dan proses flushing ini kita lakukan secara berulang-ulang sampai benar-benar bersih. Nah, kalau evaporatornya sudah bersih, kita lanjut pada flushing kondensor. Potong dulu pada bagian filternya. Nah, kita lakukan seperti tadi. Ini kita tahan dan kita lepas. Pastikan sampai benar-benar bersih dan tidak ada kotoran. Sekarang saya akan cek pada bagian filternya. Coba diperhatikan. Nah, di situ kelihatan filternya sudah kotor dan perlu kita ganti. Nah, sebelum menyambungkan ke filter, di sini saya tambahkan dulu menggunakan pipa tembaga yang ukuran seperempat. Nah, untuk filter di sini saya ganti dengan filter baru yang ukurannya 2x1. Untuk pengelasannya kita hati-hati terutama pada bagian pipa kapilernya. Sekarang nyalakan dulu kulkasnya, pastikan anginnya keluar pada pipa kapiler yang untuk vakum dan begitu juga pada pipa baliknya. Kalau memang sudah oke, barulah kita sambungkan kembali pipa baliknya atau pipa hisapnya. Ini adalah ventil pengisian freon. Di sini saya tambahkan menggunakan kapiler. Sebelum melakukan pengisian freon, kita lakukan dulu yang namanya proses vakum. Di sini saya melakukan vakum body, tidak menggunakan mesin vakum. Dan pertama nyalakan dulu kulkasnya. Setelah kulkasnya menyala, di sini saya masukkan dulu freonnya sedikit. Kemudian langsung tutup pada keran analyzer. Dan pastikan jarum analyzer turun mendekati minus 30. Kemudian untuk tozonnya cukup ditambahkan satu garis saja. Dan kita isikan tozonnya, kita tunggu dulu sampai gelembungnya benar-benar habis. Oke, kalau gelembung udaranya sudah habis, kita akan memasukkan tozonnya. Kita siapkan tam potong, kemudian matikan kulkasnya, dan kita tunggu dulu sampai kulkasnya menyedot tozonnya, dan langsung saja kita tutup rapat kapilernya. Kita rapatkan lagi supaya udaranya tidak masuk, dan dibuntu juga menggunakan las. Nah, sekarang barulah kita masukkan freonnya. Ini kulkasnya masih dalam keadaan mati, jadi biasanya saya isikan dulu freonnya di kisaran 50 sampai dengan 60 psi. Coba kalian perhatikan pada jarum analyzer, di situ tekanannya 50 psi. Nah, sekarang barulah kita hidupkan kulkasnya. Setelah kulkasnya hidup, coba diperhatikan pada jarum analyzer. Di situ kita lihat jarumnya turun secara perlahan. Nah, sebelum melakukan penambahan freon berikutnya, sebaiknya tunggu dulu sampai jarumnya berhenti dulu. Nah, kalau jarumnya sudah berhenti, barulah kita tambahkan freonnya secara perlahan. Untuk menambahkan freonnya sambil kita pantau ampernya kita sesuaikan. Untuk tekanan freon R134 itu berkisaran antara 10 sampai dengan maksimal 20 psi. Untuk tekannya tidak usah diisi banyak-banyak karena semakin banyak freon, ampernya juga semakin tinggi dan kompresor kinerjanya semakin berat. Coba kalian perhatikan, di sini saya isikan cuman sekitar 14 psi saja, saya rasa sudah cukup. Nah, sekarang tinggal kita tunggu dulu selama 15 sampai 20 menit. Coba kalian perhatikan pada jarum analyzer sudah turun di angka 10 psi. Ini nanti tinggal kita segel ventil pengisian. Dan pada filternya sudah terasa panas apabila dipegang. Dan coba diperhatikan ampernya sudah sesuai sama label yang ada pada kulkas. Dan
kita pastikan lagi pada bagian evaporatornya. Di sini kita cek untuk saljunya harus rata pada semua bagian evaporatornya. Apabila sudah rata seperti ini, sudah dipastikan kulkasnya bisa dingin normal dan seperti kulkas baru lagi. Dan apabila ada yang diragukan atau ada yang perlu ditanyakan, langsung saja tulis di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat.